Hawa nafsu itu berarti keinginan-keinginan yang bisa mengarahkan seorang kepada perbuatan-perbuatan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Umar radhiyallahu anhu annahu qala iqda'u hadhil anfusa fa innaha tali'atun tanza'u bikum ila syarrin ghayatan anna hadzal haqqa thaqilatun mari'un wa innal batila khafifun wabi'un. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang celanya mengikuti hawa nafsu fi dhammi ittiba'il hawa. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan bab tersebut. Imam Ghazali pada kesempatan kali ini memaparkan sebuah perkataan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan dari Sayyidina Umar, iqda'u hadhil anfusa. Imam Sayyidina Umar pernah mengatakan, kekanglah nafsu ini, kekanglah nafsu yang kita masing-masing punyai, yang berpotensi untuk mengajak kepada keburukan-keburukan, kemalasan-kemalasan. Jadi ini pesan daripada Sayyidina Umar untuk mengekang setiap hawa nafsu. Hawa nafsu itu berarti keinginan-keinginan yang bisa mengarahkan seorang kepada perbuatan-perbuatan buruk. Fa innaha tali'atun tanzi'u bikum ila syarrin ghayatan. Bahwa al-anfus atau hawa nafsu itu bisa mengarahkan kita semuanya kepada keburukan, bahkan bisa menjadi tujuan yang namanya keburukan dari setiap apa yang muncul dalam diri kita. Anna hadzal haqqa thaqilun mari'un. Terusan dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, anna hadzal haqqa thaqilun mari'un, bahwa kebenaran, kebaikan itu berat untuk dilakukan, pahit untuk dilakukan, berat kalau masih permulaan, masih belum terbiasa,
untuk melakukan kebaikan itu serasa berat, sakilun mariun, karena kebaikan itu lawannya hawa nafsu. Jadi karena kebaikan itu hawa nafsu, lawannya hawa nafsu, maka itu berat. Yang dicenderungi oleh hawa nafsu itu yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Itu berkaitan dengan ibadah atau amal soleh. Anna hadzal haqqa thaqilun mariun wa innal batila khafifun wabiun. Sedangkan kebatilan nafsu itu mengajak kepada hal-hal yang ringan-ringan, yang enak-enak. Misalkan waktu subuh inilah, waktu subuh itu waktu yang dingin, waktu yang enak untuk tidur. Sedangkan agama, syariat menganjurkan kita, mewajibkan kita untuk sholat. Jadi yang ringan itu tidur enak, sedangkan yang berat itu yang menjalankan ibadah, menjalankan sholat. Karena itu adalah hak dan musuhnya hawa nafsu. Itu berkaitan hawa nafsu, tidur, saya ngajak tidur berlama-lama itu hawa nafsu. Ngajak makan yang lama-lama itu nafsu. Ngajak ngomongin orang itu hawa nafsu. Kadang tujuannya baik, kemudian tujuan yang baik itu bisa dipelencengkan oleh hawa nafsu. Misalkan kemarin ini lagi ribut-ributnya tentang perpres tentang miras gitu ya, investasi miras. Jadi menyuarakan kebaikan, menolak itu baik, menolak untuk investasi miras, minol itu sangat baik. Tapi kemudian kalau ada tujuan-tujuan tertentu itu sudah melampaui hawa nafsu, sudah melampaui, dan itu hawa nafsu. Misalkan ingin membuat kegaduhan selain itu, kalau menyuarakan saja itu hawa nafsu. Jadi kadang kebaikan itu kalau tidak dikontrol dengan diri kita, dengan amal soleh, itu ya bisa mengarah kepada keinginan hawa nafsu. Misalkan kita mendukung bupati tertentu, ini baik ini. Kemudian kalau menjelek-jelekan rivalnya itu ya jadi buruk. Ya hanya dukung saja kebaikannya yang dilihat ya baik. Ya itu kebaikan itu kadang kemudian diarahkan oleh hawa nafsu untuk sesuatu yang buruk-buruk. Ya. Kalau di sini Imam Ghazali mengatakan innal haqqa tsaqilun. Ini berkaitan dengan amal soleh. Amal soleh itu buruk, amal soleh itu berat dan pahit untuk dilaksanakan. Kalau itu masih pemula-pemula. Bagi yang sudah terbiasa ya serasa akan ringan. Wa annal batila khafifun mariun. Dan tadi saya sampaikan, kita ke masjid mengikuti misalnya dalam majelis ilmu itu sangat baik. Tapi kalau setelah itu kemudian bersombong-sombong, ini hawa nafsu, sombong-sombong, aku sudah ngaji, saya sudah jamaah, ya itu diikuti hawa kebaikan yang diikuti oleh hawa nafsu. Ya itu memang setan sudah mengarahkan, mengajak kepada hal-hal demikian itu. Anna hadzal haqqo tsaqilun mariun wa innal batila khafifun wabiun. Wa tarkul khati'ata wa tarkul khati'ah aisaru min mu'alajati taubah. Tarkul khati'ah, meninggalkan kesalahan-kesalahan, meninggalkan maksiat, meninggalkan khati'ah itu lebih mudah min mu'ajalati taubah, dari taubat itu sendiri. Jadi begini,
meninggalkan maksiat itu lebih baik, meninggalkan maksiat yang itu hasil daripada ajakan hawa nafsu itu lebih baik dari sekedar taubat. Taubat itu kan dilakukan setelah orang melakukan kesalahan, umumnya seperti itu, setelah melakukan maksiat. Sehingga meninggalkan maksiat itu hakikatnya lebih baik daripada taubat, karena maksiat ini landasannya ajakan daripada hawa nafsu. Tarkul khati'ah aisaru min mu'alajatit taubah. Wa rubba nadratin zara'at syahwatan waladzatan sa'atan awrathat huznan tawilan. Jadi sudah banyak berlaku perkataan pengandikan Imam Ghazali ini. Banyak sekali orang yang melakukan kesalahan sedikit saja yang itu ditimbulkan oleh hawa nafsu, mewariskan atau menyebabkan kegelisahan, kegetunan yang berkepanjangan. Jadi ada kalanya orang itu melakukan sedikit kesalahan saja yang kemudian mengakibatkan penyesalan yang berkepanjangan. Banyak sekali. Misalkan ada orang yang ketangkap korupsi gitu, tangkapnya tidak seberapa, tapi kemudian kena hukuman, karirnya hancur, namanya jelek, ya, mengakibatkan huznan tawilan. Ya tidak itu saja, banyak hal yang lain yang terkadang seorang ini melakukan sedikit kemaksiatan tapi penyesalannya ini berkepanjangan. Ya ini sudah diprediksi, sudah disampaikan Imam Ghazali jauh-jauh hari. Rubba nadradin naza'at syahwah wa ladzah sa'atan awratat huznan tawilan. Wa qala Luqmanu libnihi awwalu ma ahdhiruka min nafsika awwalu ma ahdharuka min nafsika. Luqmanul Hakim yang sangat terkenal dalam Al-Quran itu, dalam surat, ada surat itu surat Luqman di juz 21 itu terkenal dengan nasihat-nasihatnya yang sangat bagus, karena ini sezaman dengan Nabi Daud, berarti sudah zaman dahulu, sebelum Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ini zaman dengan Nabi Daud, itu Luqman, terkenal dengan nasihat-nasihatnya yang bagus, yang indah, sehingga kemudian dijadikan atau menjadi ayat-ayat Al-Quran itu, jadikan Allah bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Apa yang disampaikan Luqmanul Hakim di antara nasihatnya, dan ini tidak ada dalam Al-Quran. Awwalu ma ahdhiruka min nafsika. Nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya pertama kali itu bagaimana bersikap hati-hati terhadap hawa nafsu, yang ada pada diri putranya. Itu pertama kali. Awwalu ma ahdhiruka min nafsika wa inna likulli nafsin hawan wa syahwatan. Karena setiap nafsu itu sejatinya mengarah kepada keenakan-keenakan, kepada hal-hal yang buruk. Fa in u'tiyatha syahwatuha tamadat wa talabat jiwaha. Kalau hawa nafsu itu dituruti, bisa
mengajak kepada hal-hal yang lain. Tamadat wa talabat siwaha. Kalau kita sudah mengikuti sesuatu yang itu bersifat keinginan-keinginan yang harusnya bisa dikekang, maka tidak akan kepada mengarah yang lain. Tapi kalau sudah menuruti, ya bisa merambah-rambah kepada kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat dan lain sebagainya. Fa inna syahwata kaminatun fil qalbi. Karena syahwat ini menurut Imam Ghazali di sini, syahwat itu tersembunyi dalam hati. Setiap hati kita itu mempunyai syahwat, atau setiap hati kita ini di dalamnya ada syahwat yang tersembunyi. Fa inna syahwata kaminatun fil qalbi kamu nari fil hajari. Sebagaimana api itu bersembunyi di dalam batu. Dalam batu itu ada potensi api, kalau dipercikkan itu jadi api. Jadi hawa nafsu itu bagaikan api yang ada dalam batu. In qadaha aura wa in tarukah tawara. Kalau dipercikkan itu bisa berpotensi api. Dalam hati juga gitu. Kalau dituruti hawa nafsu yang ada dalam hati kita, ya bisa merusak hati. Tapi kalau dipendam, bisa dikekang, hawa nafsu yang ada dalam hati ini ya bisa tidak membakar. Bagaimana api yang ada dalam batu itu kalau dibiarkan, tidak dipotensikan untuk menjadi api, ya bisa redam. Qala ba'duhum idza ma ahjabtun nafsi fi kulli da'watin da'atka ilal amril qabihil muharrami. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa minimalisir hawa nafsu kita, mengekang hawa nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.